Fian Saltihareva dari SMA Negeri 89 Jakarta. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kami merasa ini adalah hal yang tepat dan harus dilakukan. Kita hidup di dunia yang mana mayoritas memiliki perairan yang sangat luas dibanding daratannya. Kita juga hidup di negara yang mana sumber daya kelautan seringkali tidak dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik sebagaimana dengan mestinya. Kami merasa bahwa hal ini sangatlah bermasalah, Dewan Juri yang terhormat. Kenapa? Yang pertama, sumber daya kelautan seharusnya digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan sebaik mungkin, dan tidak menjadi pokok andalan sebagai pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, sumber daya kelautan nantinya akan habis, tidak bersisa apabila negara hanya mengandalkan sumber daya kelautan saja sebagai pembangunan ekonomi nasional. Sehingga peran kami sebagai tim pro sangatlah jelas di sini, yaitu kami mendukung sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dengan tujuan kami, yaitu yang pertama adalah kami ingin menjadikan strategi pembangunan ekonomi nasional tidak mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim. Yang kedua adalah kami ingin mengubah prioritas suatu negara untuk pembangunan ekonomi nasional dengan hal yang lain, Dewan Juri yang terhormat. Lantas apa yang dapat kami definisikan dalam mosi kita pada kali ini? Yaitu adalah yang pertama, potensi maritim. Potensi maritim adalah segala sesuatu yang ada di perairan laut suatu negara yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk tersebut, bisa memberikan kontribusi terhadap negara tersebut dari hasil pengolahan yang negara tersebut miliki, seperti penangkapan ikan, produksi garam, pertambangan pasir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ekonomi biru. Ekonomi biru di sini adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Kami sangat mendukung mosi kita pada kali ini, sehingga kami memiliki beberapa poin mekanisme, yaitu yang pertama adalah kami akan mewajibkan seluruh negara untuk mengembangkan dan membangun ekonomi nasional mereka dengan mengembangkan potensi sumber daya lainnya selain sumber daya kelautan atau sumber daya potensi maritim. Kemudian yang kedua adalah pengawasan serta sanksi besar apabila ada pihak yang melakukan kecurangan seperti memonopoli keuangan dari sumber daya lain untuk pembangunan ekonomi nasional mereka. Oleh karena itu kami sangat bangga mendukung mosi ini. Saya memiliki dua poin argumentasi substantif, yaitu yang pertama adalah mengapa proposal kami dapat dibenarkan, dan yang kedua adalah mengapa hal ini dapat dijustifikasi. Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada poin argumentasi kami yang pertama, yaitu adalah mengapa proposal kami dapat dibenarkan. Kami memiliki dua ide, Dewan Juri, yaitu yang pertama adalah kami merasa bahwa penggunaan strategi ekonomi biru bukanlah hal yang baik, bukanlah hal yang terbaik untuk keberlangsungan negara berkembang dengan potensi maritim. Kemudian yang kedua, kami merasa tidak ada jaminan bahwa apakah sumber daya kelautan suatu negara akan mampu menghidupi dan menumbuhkan pembangunan ekonomi suatu negara dalam waktu lama. Masuk kepada lapisan kami yang pertama, yaitu adalah kami merasa bahwa penggunaan strategi ekonomi biru bukanlah hal yang baik untuk keberlangsungan negara berkembang dengan potensi maritim. Notice bahwa negara berkembang itu adalah negara-negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya itu masih rendah atau masih menengah, Dewan Juri yang terhormat. Negara berkembang itu negara yang masih memiliki kesenjangan sosial yang lebih tinggi dan pertumbuhan penduduk yang tentunya masih sangat tinggi. Strategi ekonomi biru ini tentunya akan sangat berdampak negatif di pihak kami, Dewan Juri yang terhormat. Ekonomi biru ini berarti memanfaatkan seluruh sumber daya laut dan termasuk lingkungannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Kita tahu bahwasanya masih banyak sekali kejadian-kejadian di Indonesia contohnya, yang mana negara lain dengan mudahnya seringkali melakukan pencurian ikan di negara kita, Dewan Juri. Yang mana tentunya hal ini akan sangat berpengaruh nantinya apabila ekonomi biru ini dilakukan, Dewan Juri yang terhormat. Akan berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Ikan-ikan akan habis, kemudian tidak hanya ikan, bahkan rumah seperti terumbu karang juga akan rusak. Sehingga apabila suatu negara hanya mengandalkan sumber daya laut saja, hal ini tentu tidak akan efektif, Dewan Juri yang terhormat. Notice bahwa apabila suatu negara hanya mengandalkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi mereka, maka sumber daya kelautan dalam suatu negara tersebut lambat laun akan terkikis dan habis, Dewan Juri yang terhormat. Sumber daya yang sebenarnya masih bisa dinikmati misalnya oleh 1000 tahun lamanya, misalkan akan habis dalam waktu yang cepat apabila strategi ekonomi biru ini dilakukan. Kita tahu bahwasanya wilayah pesisir dan laut yang merupakan kawasan tempat berinteraksinya berbagai kegiatan yang berasal dari daratan dan lautan. Dengan adanya pengandalan sumber daya laut ini tentu akan sangat berdampak pada kerusakan ekonomi pesisir dan pulau-pulau kecil, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja seperti tambang batu bara, yang mana mungkin kita hanya melihat sisi positifnya saja, yaitu Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang besar dari tambang batu bara tersebut. Namun tidakkah Anda melihat bahwasanya efek dari tambang batu bara tersebut sangat mempengaruhi perairan di permukaan atau bawah tanah, karena batu bara yang terus-menerus digali tanpa adanya penyelesaian yang harus dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Hal ini tentunya akan sangat berdampak sama apabila strategi ekonomi biru ini dilakukan. Negara hanya akan mengandalkan sumber daya laut dan justru mengesampingkan sumber daya lain yang bahkan bisa lebih diandalkan dan akan lebih mendapatkan manfaat bagi negara apabila dilakukan. Hal ini
notice bahwa masyarakat pesisir dan pekerjaan mayoritas sebagai nelayan tentunya nantinya akan sangat terancam apabila ekonomi biru ini dilakukan, Dewan Juri. Mereka akan semakin kehilangan pekerjaan mereka karena ekonomi biru ini. Mereka akan semakin sulit untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka dengan adanya strategi ekonomi biru ini. Karena apa? Karena lambat laun ekonomi biru ini akan menginvasi suatu perairan untuk mengeruk keuntungan yang dikatakan sebagai pembangunan ekonomi nasional. Masuk pada lapisan kami yang kedua, itu adalah kami merasa tidak ada jaminan bahwa apakah sumber daya kelautan suatu negara akan mampu menghidupi dan menumbuhkan pembangunan ekonomi suatu negara dalam jangka waktu lama. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya singgung pada lapisan yang pertama, yang mana apabila suatu negara hanya mengandalkan sumber daya kelautan mereka untuk pembangunan ekonomi nasional, maka apakah lantas hal itu akan berdampak baik pada kurun waktu yang lama? Notice bahwa kita tidak dapat memungkiri bahwa lambat laun nantinya negara hanya akan memikirkan keuntungan semata dibandingkan ketersediaan sumber daya suatu negara, sehingga hal terburuknya apa? Hal terburuknya adalah sumber daya kelautan mereka akan habis, dan masyarakat bahkan yang sebelumnya mempertahankan hidup mereka dengan mengandalkan sumber daya kelautan tersebut akan semakin tersiksa, dan tentunya negara tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun untuk pertumbuhan ekonomi mereka karena sumber daya kelautan mereka yang habis karena terus-menerus diambil untuk keuntungan mereka, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk kepada poin argumentasi kami yang kedua, itu adalah mengapa hal ini dapat dijustifikasi. Kami menyadari bahwa banyak sekali sumber daya lain yang bisa diandalkan selain sumber daya laut yang merupakan satu-satunya kelebihan yang dimiliki oleh negara berkembang dengan potensi maritim. Suatu negara berkembang yang hanya memiliki potensi maritim, lalu sumber daya lautnya diandalkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk pembangunan nasional, tentunya akan sangat berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakatnya saja, namun bagi keberlangsungan alam juga, Dewan Juri. Bisa kita bayangkan apabila negara yang mengandalkan sumber daya kelautan mereka atau melakukan strategi ekonomi biru, bagaimanakah nasib seluruh makhluk hidup yang ada di perairan suatu negara tersebut dan seluruh sumber daya kelautan mereka, Dewan Juri yang terhormat. Ikan-ikan juga nantinya akan habis, dan tidak cuma itu, nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai juga akan kehilangan pekerjaan mereka, Dewan Juri yang terhormat, sehingga yang dampak terburuknya adalah sumber daya kita habis, namun pembangunan ekonomi nasional itu tidak akan terbangun dan tidak akan mendapatkan hal yang positif, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami merasa bahwa proposal kami ini dapat didukung dan dapat dijustifikasi dengan dua poin argumentasi yang telah kami jelaskan sebelumnya, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sangat bangga mendukung mosi ini. Saya Fian Saltian Harefah dari SMA Negeri 89 Jakarta. Terima kasih.